Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Atau kama qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama tentu seorang khatib atau setiap khatib akan mengingatkan dirinya secara khusus dan jamaah secara umum untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan. Dan tentu di antara semua nikmat yang harus selalu kita ingat yaitu nikmat iman Islam yang kemudian setiap Jumat dan setiap hari tentunya wabil khusus Jumat setiap khatib selalu mengingatkan untuk menambahkan lagi ketakwaan demi ketakwaan sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sebagai seorang yang muttaqun. Khawani fillah azani Allah wa iyyakum. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri teladan kita, orang yang harus kita ikuti perjalanannya. Dan ketika kita menginginkan keselamatan, maka wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk jalan adalah jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim harus kemudian berusaha untuk mengenali nabinya, mengenali agamanya dan mengenali Tuhannya agar jangan sampai gagal faham dalam mengerti bagaimana bersikap menjadi seorang yang beriman. Qul bidina azani Allah wa iyyakum. Seorang ulama, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah pernah berkata, wa idza qila laka mal usulus salasa alladhi yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Kalau sekiranya kamu ditanya tentang apa kewajiban manusia yang harus diketahui, maka fakul katakan ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba harus kenal pada Rabbnya, wa dinahu dan agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada pertemuan siang hari ini saya ingin mencoba untuk menyampaikan bagaimana atau seperti apa kita berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul bidina azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada Quran surat Thaha ayat 14 tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah dan tidak ada ilah yang berhak disembah selain aku. Sampai sini kita harus paham bahwasanya Allah hanya mau dipanggil dengan Allah. Nanti ada orang yang memanggil Allah dengan sebutan yang lain dan kemudian didukung oleh orang lain dengan mengatakan Tuhan itu sama, mau disebut apapun intinya sama yaitu Tuhan. Maka ayat ini membantah bahwasanya Allah sebagai Rabb tidak mau dipanggil kecuali dengan Allah. Kalaupun mau dipanggil selain dengan menggunakan kata Allah, maka bisa dipanggil dengan Asmaul Husna. Dan itu pun yang memperkenalkan, yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka Allah punya Asmaul Husna, kalau kamu mau berdoa meminta gunakan itu. Ini menjadi dalil bahwasanya ketika jenengan mau menggunakan alternatif pemanggilan penyebutan nama Allah, silakan gunakan Asmaul Husna, jangan yang lain. Nanti akan jenengan dapati orang yang sekolah tinggi, bahkan dosen tafsir di salah satu kampus mengatakan bahwasanya Muhammad itu adalah nama Allah. Sehingga kalau kalian meminta ya Muhammad itu tidak apa-apa. Maka 1000% itu sebuah kedustaan atas nama Allah. Oleh karena itu maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, sekali lagi Allah mengenalkan dirinya, innani anallah la ilaha illa ana. Namaku itu Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selainku. Kemudian disebutkan lagi pada Quran surat Al-Fatihah, kita selalu mengulang-ulang alhamdulillahi rabbil alamin.
bahwasanya Allah yang kita sembah itu kita nyatakan sebagai Rabbul Alamin. Dalam tafsir atau dalam terjemahan Indonesia, Rabbun itu diterjemahkan Tuhan. Tapi sebenarnya penerjemahan Tuhan itu kurang tepat. Sudah oke tapi kurang mantep gitu loh. Karena yang namanya Tuhan itu ya sesuatu yang disembah, udah gitu aja. Sehingga ada orang yang kemudian satu agama tapi nyembahnya banyak. Tapi begitu kemudian Rob, kita gunakan kata Rob atau kita memahami apa itu Rob, maka dijelaskan oleh para ulama, Rob itu meliputi yang menciptakan, Al-Khaliq. Kemudian meliputi juga yang memelihara, Al-Hafidh. Kemudian juga meliputi yang memberikan rizki, Ar-Razak. Kemudian yang menghidupkan, yang mematikan. Dan segala perbuatan ketuhanan, maka itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di salah satu agama itu dia menyebutnya Tuhan atau dewa. Lalu membagi yang menciptakan dewa ini si A, kemudian yang memelihara dewa itu si B, dan kemudian yang memusnahkan dewa ini si C. Sehingga dalam satu agama dewanya 3 yang besar, belum lagi yang di bawahnya. Nanti ada dewa berbentuk monyet, dewa berbentuk tikus, dewa berbentuk kerbau, sapi, dan seterusnya. Oleh karena itu maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, Islam jauh dari seperti itu. Sehingga ketika kita sebutkan sehari minimal 17 kali alhamdulillahirabbil alamin, maka kita harus memahami bahwasanya Rabb kita adalah Allah, dan Allah lah yang kemudian menciptakan segala sesuatu. Dan nanti ayat demi ayat akan saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala mengklaim penciptaan kita dalam Quran surat At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka tercipta tanpa ada yang mencipta, ataukah mereka membuat dirinya sendiri? Ini sebuah majas retorika, sebuah pertanyaan yang tentu kita semua tahu jawabannya. Kalau kita tidak mungkin menciptakan diri kita sendiri, dan kita tidak mungkin diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian pada Quran surat Al-Imran ayat 6, Allah memastikan penciptaan kita secara khusus di rahim ibu kita, sehingga akhirnya keluarlah kita dengan berbeda wajah, rupa, dan fisik kita. Itu semua hasil karya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada Quran surat Al-Imran tadi ayat 6, "Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Dialah Allah yang telah merupa kalian, membentuk kalian di dalam rahim-rahim ibu kalian sesuai sebagaimana Allah kehendaki. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sehingga dalam penciptaan kita di dalam rahim ibu kita, di situ ada kuasa Allah dan juga ada kebijaksanaan Allah. Makanya ada orang yang tercipta sempurna, ada orang yang tercipta cacat, semua atas dasar kebijaksanaan Allah, agar supaya yang sempurna bisa menolong yang cacat, agar supaya yang cacat tidak perlu menjadi orang yang sombong. Begitu pula orang yang sempurna tidak boleh merendahkan yang cacat, dan seterusnya. Maka semua bentuk perbedaan yang ada di muka bumi ini pada hakikatnya adalah bentuk kebijaksanaan Allah, agar satu sama lain bisa saling menolong, menopang, dan mendukung. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Lalu Allah juga mengklaim penciptaan semua makhluk, tidak cuma manusia. Apakah semua binatang, apakah semua tumbuhan? Allah katakan, qala rabbuna alladzi a'ta kulla shay'in khalaqahu tsumma hada. Musa pun menjawab, Tuhan kami adalah Rabb yang telah memberikan bentuk kejadian segala sesuatu, semuanya. Apapun yang kita lihat di alam ini yang bukan karya manusia, itu semua adalah karya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalaupun itu karya manusia, pada awalnya itu adalah karya Allah. Misal kita lihat mimbar ini dari kayu, maka memang ini buatan manusia dalam bentuk mimbar, tapi sebelum jadi mimbar ini adalah kayu. Maka siapa yang mengkaryakan kayu itu? Tentu itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah sudah menciptakan segala sesuatu, maka Allah memberinya petunjuk. Makanya jenengan akan dapati binatang yang tidak pernah belajar cara mencari makan, tiba-tiba dia juga tahu apa yang harus dimakan. Tidak pernah dia kursus terbang, tapi dia tiba-tiba tahu cara bagaimana untuk terbang. Tidak pernah dia belajar berenang, tapi tiba-tiba dia tahu bagaimana cara berenang. Disitulah Allah kemudian memberikan petunjuk pada semua binatang, semua makhluk hidup, termasuk kita tentunya. Wanifidina azan ya Allah wa iyyakum. Tidak cuma sampai di situ, Allah mengklaim penciptaan semua alam semesta pada Quran surat Fussilat ayat 37. Allah berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. Dan di antara tanda kuasa Allah itu adalah terciptanya malam, siang, kemudian matahari dan bulan. Kemudian
Allah melarang kita ketika Allah sudah menyebut semua itu ciptaannya, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan pernah kamu sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, dan sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu itu. In kuntum iyyahu ta'budun. Wa nabiyina azani Allah wa iyyakum. Ayat ini menjadi dalil tegas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut selain Dia sebagai ciptaan, sebagai makhluk. Dan Allah kemudian memastikan semua ciptaan yang sudah diciptakan, wabil khusus yaitu bulan dan matahari, nanti dalam ayat yang lain bintang-bintang, semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kemudian tekankan, kalau itu semua adalah makhlukku, maka tidak pantas kamu sebagai makhluk juga untuk menyembah selain aku. Oleh karena itu maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ketika Allah sudah mengklaim semua penciptaan yang ada di alam semesta ini, apakah itu binatang, apakah itu tumbuhan, bahkan kita, maka Allah juga mengklaim semua rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Siapa yang telah mendatangkan rezeki buat kamu dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar, dan siapakah pula yang memberikan penglihatan dan pendengaran untuk kalian? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti, dan siapakah yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan yang telah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang telah mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, maka mereka ketika ditanya itu akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka fanifidin azani Allah wa iyyakum, setelah Allah mengklaim semua bentuk penciptaan, Allah juga mengklaim semua bentuk pemberian rezeki. Dan kemudian pada Quran surat Al-Baqarah ayat 22 Allah mengklaim bahwasanya Allah yang memelihara semua ciptaannya. Allah berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a, dan Dialah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan yang luas dan langit juga sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bih, dan Dia telah menurunkan hujan dari langit lalu dijadikan hujan itu sebagai landasan untuk memunculkan buah-buahan minas samarati rizqan lakum, yang mana buah-buahan itu akan menjadi rezeki buat kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala padahal kamu mengetahui kalau tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiyyin azani Allah wa iyyakum, karena Allah sudah mengklaim yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memelihara, maka Allah juga mengklaim bahwasannya semua yang ada di muka bumi ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada Quran surat Al-A'raf ayat 54, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabbmu Allah Subhanahu wa taala Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal ars, kemudian Allah bersemayam di atas ars. Yuksil lailan nahar wa yatlubu hasisa wasyamsa wal qamar, dan kemudian Allah jadikan malam itu mengikuti siang dengan cepat, dan kemudian Allah ciptakan matahari, bulan dan bintang. Wan nujum musakhkharatin bim amri, semuanya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalq wal amr, ketahuilah bahwasanya segala sesuatu penciptaan dan urusan itu menjadi hak Allah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Rabb semesta alam. Wa nabiyyin azani Allah wa iyyakum. Pada khutbah yang pertama ini saya tekankan, yang pertama kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kewajiban kita seorang muslim. Yang pertama kita harus kenal kalau Allah menamakan dirinya dengan Allah, dan kalaupun kita mau memanggil dengan yang lain maka kita gunakan Asmaul Husna. Tidak boleh menyebut dengan sebutan-sebutan yang lain, panggilan-panggilan yang lain. Dan kemudian yang kedua, dari situ kemudian kita mengetahui Allah sudah mengklaim penciptaan kita, Allah mengklaim yang memberikan rezeki kita, Allah mengklaim yang memelihara kita, Allah mengklaim yang mengatur semua urusan di muka bumi ini, sehingga dari semua itu Allah meminta ketundukan kita sebagaimana matahari, bulan dan bintang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qani bidina azan ya Allah wa iyyakum. Pada khutbah yang kedua ini saya sampaikan satu hadis sebagai penutup atas khutbah ini. Hadis yang luar biasa yang masih menjadi closing atas khutbah yang pertama. Dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi, jadi hadis dari Nabi tapi hadisnya menceritakan tentang firman Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau sekiranya kalian semua dari manusia pertama sampai terakhir, jin yang pertama sampai yang terakhir, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, kalian semua sama dalam hal keimanan, menjadi orang yang paling beriman, ma zada dzalika fi mulki syai'a, maka keimanan kalian semua tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Kemudian pada paragraf yang kedua Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Kalau sekiranya kalian manusia pertama sampai terakhir, jin yang pertama sampai yang terakhir, karena ala afjari qalbin rajulin wahidin, kalian memiliki hati yang sama, yaitu sama-sama jelek semuanya, menjadi hati yang paling jelek di antara manusia yang paling jelek, mana qasadalika min mulki syai'a, maka keburukan kalian semua tidak akan berpengaruh pada kuasaku sedikit pun. Wa ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kalau sekiranya kalian yang pertama sampai terakhir, jin yang pertama sampai yang terakhir, qamu fi sa'idin wahidin, berdiri di atas tanah lapang yang satu, fasa'aluni, dan sama-sama meminta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah, maka semua yang meminta aku kasih, mana qasadalika mimma indi illa kama yang usul mihyatu idza udhilal bahr, maka apa yang aku miliki tidak akan berkurang kecuali mirip kayak berkurangnya air yang ada di lautan ketika kamu masukkan jarum lalu kamu angkat. Qul bidina azan ya Allah wa iyyakum. Berdasarkan hadis ini dan penjelasan yang di depan, maka bisa kita simpulkan bahwasanya Allah Rabb kita Azza wa Jalla sudah mengklaim dia sebagai Rabb, kemudian dia yang menciptakan, dia yang memiliki, dia yang menguasai, dia yang memberikan rizki, dan Allah melarang kita menyembah selain Allah. Allah melarang kita menyebut namanya dengan nama-nama yang tidak Allah izinkan, yang tidak Allah sebutkan di dalam Quran dan Sunnah. Maka Allah akan tutup dengan firman dalam hadis qudsi tadi, bahwasanya kalau pada akhirnya kalian menjadi orang yang sama dalam keimanan, itu tidak akan menambah kuasaku. Begitu pula kalau kalian sama dalam kejelekan, maka itu tidak akan mengurangi kuasaku. Termasuk ketika kalian semua minta dan semua tak berikan, itu tidak akan mengurangi kekayaan yang aku miliki. Sehingga kesimpulannya, keimanan dan ketakwaan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan kita, bukan keperluan atau kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang paham dengan penjelasan yang saya jelaskan dari awal sampai akhir, maka dia akan kemudian menjalankan sholat ikhlas lillahi ta'ala. Tidak akan kemudian berpikir, aku kalau nggak sholat nanti Allah tidak hebat. Tidak ada. Kalaupun manusia semua menjadi orang jelek semuanya, maka Allah tetap kuasa di atas segala-galanya. Oleh karena itu maka adalah sebuah kerugian ketika kita sudah tercipta, dan dalam penciptaan itu kita pun dibatasi waktunya hanya antara 60 dan 70, yang nanti akan bertemu dengan surga dan neraka yang tidak ada akhirnya. Maka kemudian di hidup yang sementara ini kita menyia-nyiakan dengan segala macam kenikmatan dunia, maka tentu itu sebuah kerugian yang akan kita dapatkan justru kesengsaraan di akhirat nanti. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup khutbah ini dengan doa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiu qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar.
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله